warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dari kelas HTN 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rangkuman materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Nah, dalam mata kuliah perbandingan hukum dan hukum tata negara. Dalam video kali ini, kita tidak hanya akan membahas teori semata, tetapi juga mencoba memahami bagaimana sih hukum itu bekerja dalam praktik di berbagai negara dan juga kawasan, serta menganggap setiap negara ini bisa memiliki sistem hukum yang pastinya berbeda-beda. Hal ini itu penting karena di era globalisasi seperti sekarang, hukum tidak bisa lagi dilihat hanya dari sudut pandang satu negara saja, melainkan harus dipahami secara komparatif ataupun berbagai negara. Nah, adapun materi yang akan kita bahas meliputi pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian perbandingan hukum, dilanjut dengan metode perbandingan hukum, lalu ada hakikat hukum tata negara, serta sistem hukum dunia, dan juga perbandingan konstitusi di berbagai kawasan, dan hubungan antara relasi agama dan juga negara. Dengan memahami seluruh materi ini, kita pasti diharapkan mampu memiliki cara pandangnya yang lebih luas, terus juga kritis dan analitis terhadap suatu hukum, baik secara nasional maupun secara internasional. Ini di pertemuan kedua mengenai pengertian perbandingan hukum. Nah, pada pertemuan kedua ini kita membahas dasar dari perbandingan hukum. Perbandingan hukum atau comparative law itu merupakan studi yang membandingkan sistem hukum dari berbagai negara untuk menemukan persamaan dan juga perbedaannya. Menurut pendapat para ahli, salah satunya menurut Zick dan Coates pada tahun 1997, perbandingan hukum itu adalah kajian untuk memahami sistem hukum melalui suatu perbandingan. Sedangkan menurut Munir Fuadi pada tahun 2007, perbandingan hukum merupakan metode pembelajaran hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, termasuk aturan, jurisprudensi, dan juga doktrin para ahli. Jika kita lihat lebih dalam, perbandingan hukum tidak hanya sekedar membandingkan saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami karakteristik suatu dari sistem hukum, mengenai mencari solusi atas suatu permasalahan di dalam hukum, serta melakukan suatu pembaruan hukum atau legal reform. Sebagai contoh, Indonesia itu kan banyak mengadopsi sistem hukumnya, terutama dari Belanda, karena faktor dari sejarah kolonial. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia juga belajar dari negara lain, seperti negara Jepang, dalam bidang hukum suatu ekonomi. Pertemuan ketiga yaitu mengenai metode perbandingan hukum. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas metode dalam perbandingan hukum. Terdapat dua dasar pemikiran utama. Yang pertama, adanya persamaan antara sistem hukum. Yang kedua, itu adanya perbedaan antara sistem suatu hukum. Nah, metode yang digunakan itu antara lain seperti yang pertama, yaitu metode fungsionalisme. Nah, metode ini menekankan pada fungsi hukum dalam suatu masyarakat.
Artinya, meskipun bentuk hukumnya itu berbeda, tetapi tujuannya itu tetap sama. Sebagai contoh, ada hukum kontrak di berbagai negara bertujuan untuk memberikan suatu kepastian dan juga perlindungan dalam suatu perjanjian. Yang kedua yaitu metode struktural. Metode ini itu melihat bagaimana sih struktur sistem hukum yang disusun, seperti sistem peradilan, terus ada pembagian lembaga suatu negara seperti itu. Dan juga pertemuan ketiga ini kita membahas pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menghubungkan hukum, kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat. Selain itu, pada pembahasan pertemuan ketiga mengenai makro. Nah, makro itu membandingkan sistem hukum secara keseluruhan. Kalaupun mikro itu fokus pada aturan yang tertentu. Dan juga pembahasan pertemuan ketiga ini ada juga mengenai genealogis. Nah, genealogi sendiri itu berdasarkan dari sejarah yang sama. Kalau analogis itu berdasarkan dari analisis rasional. Nah, metode-metode tersebut itu membantu kita memahami hukum secara lebih mendalam dan tidak hanya dari teks ataupun undang-undang saja. Nah, pada pertemuan keempat yang mengenai hakikat hukum tata negara. Hukum tata negara itu merupakan cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. Sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi yang mengatur antara lain seperti sistem pemerintahan, lalu ada pembagian kekuasaan juga, terus ada hak dan kewajiban dari suatu warga negara. Dan fungsi hukum tata negara antara lain kita dapat pembahasan mengenai membatasi kekuasaan agar tidak melakukan sewenang-wenang, lalu menciptakan keseimbangan kekuasaan atau kita disebut check and balance, dan juga ada melindungi hak asasi manusia. Nah, contohnya itu dalam sistem demokrasi modern, kekuasaan dibagi menjadi ada beberapa. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yang terakhir yudikatif. Nah, pembagian itu bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut. Pada pertemuan ke-5 mengenai sistem dan tradisi hukum dunia. Nah, di dunia terdapat beberapa sistem hukum. Yang pertama itu ada civil law. Nah, civil law ini berbasis hukum tertulis dan kodifikasi, seperti di Indonesia dan juga Prancis. Yang kedua itu common law, di mana berdasarkan putusan hakim atau jurisprudensi, seperti di negara Inggris maupun Amerika Serikat. Yang ketiga ada hukum keagamaan. Nah, kalau hukum keagamaan ini berasal dari ajaran agama seperti hukum Islam. Lalu ada hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat lokal. Setiap sistem hukum berkembang itu pasti ada alasannya. Ya karena adanya sejarah, lalu budaya, terus kondisi sosial. Seperti misalnya itu negara dengan sejarah kolonial Inggris cenderung menggunakan sistem common law seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-6 mengenai perbandingan konstitusi dari berbagai di kawasan barat. Kalau di Amerika Serikat konstitusi stabil itu dan kaku. Kalau di Prancis sering mengalami perubahan. Nah, kalaupun di Inggris itu tidak memiliki satu konstitusi tertulis. Kalau di Jerman itu fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Kalaupun di Rusia itu sistemnya cenderung terpusat. Nah, perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa konstitusi itu sangat dipengaruhi oleh sejarah dan juga sistem politik masing-masing suatu negara. Seperti itu.
Nah, selanjutnya pada pertemuan yang kelima mengenai perbandingan konstitusi Asia, Afrika, Australia, dan juga yang lain sebagainya. Kalaupun di India ini konstitusinya panjang dan juga rinci. Kalaupun di Jepang itu menekankan suatu perdamaian. Di Cina itu dipengaruhi oleh ideologi sosialis. Kalaupun di Amerika Serikat itu fokusnya pada hak asasi manusia. Kalaupun di Australia itu sistemnya common law. Nah, hal ini itu menunjukkan keberagaman dan juga pendekatan dalam membangun sistem suatu ketatanegaraan. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 mengenai konstitusi negara muslim. Nah, seperti di Iran itu negaranya berbasis agama. Kalau di Turki itu negaranya berbasis sekuler. Kalau di Mesir itu suatu kombinasi ataupun campuran. Kalau di Tunisia itu demokratis dengan identitas Islam. Malaysia ini sistemnya itu campuran. Ini membuktikan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam negara muslim. Seperti itu. Nah, berikut kesimpulan materi dari pertemuan terakhir mengenai perbandingan relasi agama dan juga negara. Nah, kesimpulan relasi agama dan juga negara itu secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan juga negara itu memiliki berbagai bentuk tergantung pada sejarah, ideologi, dan juga sistem politik masing-masing suatu negara. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi negara. Berdasarkan posisi agama, relasi agama dan juga negara itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa model utama. Yang pertama, negara sekuler ataupun eksklusif. Nah, pada pembahasan ini mengenai memisahkan agama dan juga negara secara tegas. Agama tidak boleh masuk ke dalam urusan negara. Ciri utamanya ini negara netral mutlak, agama dianggap sebagai urusan privat. Kalaupun negara sekuler inklusif, ini negara tetap sekuler, tetapi memberi ruang bagi agama dalam kehidupan publik. Cirinya ini seperti agama boleh berperan secara terbatas, seperti itu. Nah, kemudian ada pengakuan terhadap nilai-nilai dari agama. Nah, kalau yang C itu negara agama atau religious state. Negara berdasarkan seperti ajaran agama tertentu. Nah, kalaupun cirinya itu hukum agama itu menjadi salah satu dasar dari hukum negara. Pemimpin bisa memiliki suatu otoritas keagamaan. Nah, yang kedua ini pembahasannya itu tentang konstitusionalisme Islam dan konstitusionalisme Islam. Ini merupakan konsep yang menggabungkan suatu prinsip-prinsip konstitusi modern dengan nilai-nilai Islam. Karakteristiknya itu konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi, tetapi nilai Islamnya itu menjadi sumber ataupun dasar dari hukum, seperti menekankan suatu keadilan, lalu musyawarah atau syura, dan perlindungan hak seperti itu. Makna pentingnya ini bukan negara teokrasi murni, melainkan sintesis antara hukum modern dan juga ajaran suatu Islam. Jadi makna perbandingan yaitu dari berbagai model tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada satu model hubungan agama ataupun negara yang berlaku universal seperti itu. Nah, pastinya itu setiap negara memilih model berdasarkan adanya sejarah, lalu suatu budaya, dan juga kebutuhan suatu masyarakat. Adanya spektrum hubungan seperti pemisahan total bisa menjadi moderat dan juga bisa menjadi integrasi penuh.
Nah, untuk kesimpulan akhir dari pertemuan terakhir ini, relasi agama dan juga negara merupakan spektrum yang bervariasi, mulai dari pemisahan total hingga penyatuan penuh dengan konstitusionalisme Islam sebagai bentuk kompromi antara nilai agama dan juga sistem hukum modern. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bahwa dinamika sistem suatu ketatanegaraan memahami perbedaan antar suatu berbagai negara, serta menghindari pandangan bahwa satu model adalah yang paling benar, seperti itu. Nah, untuk penutupnya ini sebagai kesimpulan mengenai pertemuan kedua sampai ketujuh, perbandingan hukum memberikan bahwa pemahaman bahwa hukum itu bersifat dinamis, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan juga politik suatu konstitusi, menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan suatu negara, sedangkan hubungan agama dan negara itu menunjukkan keberagaman sistem hukum di dunia. Nah, dengan mempelajari hal-hal tersebut, kita dapat memahami bahwa hukum itu secara lebih luasnya itu secara lebih luasnya itu pastinya berpikir kritis serta mengambil pelajaran dari negara lain, seperti itu. Akhir kata, semoga video ini dapat memberi manfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.